Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Pinem Excellent ya. Oke, kali ini saya akan membuat suatu video tentang apa sih sebenarnya manfaat dari akumulasi masif ya. Apa sebenarnya manfaat bagi kita yang menganalisa suatu saham, yang sudah melakukan akumulasi masif. Sebagaimana ya teman-teman ketahui bahwasanya saya akan tetap berupaya secara konsisten memberikan rekomendasi saham-saham yang melakukan akumulasi masif secara sepekan seperti itu teman-teman. Jadi saya akan mencoba terus melakukannya yang terbaik tentunya untuk komunitas kita seperti itu ya, untuk para followers juga tentunya seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya, bagaimana cara menganalisanya yang berpeluang berikan cuan, saya ini akan memberikan tipsnya kepada Anda. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada Anda, kita sedikit bercerita sebentar ya. Banyak kita ketahui teman-temannya, dan mulai dari angkatan corona dulu ya. Setelah corona banyak kita trader-trader yang survive di saham, tapi banyak juga yang jatuh seperti itu. Banyak yang jatuh saya lihat. Bahkan influencer-influencer terkenal juga yang dulunya terkenal ya, terkenal bisa pom-pom saham atau bagaimana, jatuh juga. Nah, jatuhnya ini saya nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu kenapa jatuhnya. Kenapa udah nggak survive lagi di saham? Mungkinkah pindah ke kripto? Bisa, ya kan? Mungkinkah gagal? Bisa juga, gitu dia. Atau mungkin menjadi seorang trader senyap, bisa juga gitu. Atau mungkin seperti saya, ya, ditawarkan orang untuk menjadi seorang pialang gitu ya. Pialang ya, kalau saya pialang-pialang masih apalah ya, belum belum dikenal ya, pialang-pialang murahan gitu ya. Mungkin ya, karena baru-baru kali ini saya menjadi mengelola portofolio milik orang lain yang dipercayakan kepada saya seperti itu teman-teman. Itu dia. Nah, itu dia. Jadi artinya di sini apa adalah kita ketahui ya, saya banyak itu lihat Instagram orang-orang yang dulu survive di saham akhirnya sekarang redup. Nggak pernah lagi posting semenjak 2022, semenjak 2023 nggak update-update apa lagi pun. Padahal sebelumnya hampir setiap hari update. Setiap hari update. Seperti itu dia. Jadi artinya di sini apa adalah mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa, harapan saya, survive di saham ini sampai hari tua nanti, begitu dia. Saya secara pribadi di mana dengan teknik analisa volume saya yakin dan percaya bisa survive di saham sampai hari tua nanti. Doakan. Saya topang doa, kita sama-sama berdoa teman-teman. Seperti itu. Itu harapan saya tentunya, gitu ya. Saya juga berharap teman-teman juga seperti itu ya. Kalau kita sudah terjun, sudah basah kaki kita, kalau bisa badan kita semuanya basah. Seperti itu. Survive kita di saham. Jangan kendor, jangan kalah. Jangan kalah dengan keadaan, jangan kalah dengan situasi market, jangan. Harapan saya seperti itu. Saya juga pendatang baru di saham, ya. Saya belum merasakan yang namanya bagaimana dulu kena korupsi ya. Mohon maaf, krisis moneter gitu dia. Tapi saya masuknya di waktu corona. Seperti itu. Jadi belum paham gitu. Jadi artinya adalah tetap kita survive bersama di sini, dan saya yakin dan percaya kenapa saya dulu yang punya basically technical analisis, bandarmologi dan fundamental semuanya saya pelajari, saya tinggalkan dan saya ke analisa volume seperti itu. Dan puji Tuhan sampai saat ini followers sudah banyak ya, member juga sudah ada, puji Tuhan masih tetap survive di saham seperti itu ya. Itu dia dari saya. Jadi saya ingin memberikan tips ya, trik. Saya berharap teman-teman semua bisa melihat peluang dari saham-saham yang melakukan akumulasi masif. Yang pertama, caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita lihat dulu, yang saya rekomendasi itu adalah cek harga low terendah daripada saham itu sebelum mantul. Anda bisa melakukannya melalui sekuritas, bisa juga melalui RTI Business. RTI Business bagaimana? Klik nama sahamnya, lalu di bagian chartnya itu ada itu 1 day, 1 week, 1 month, 3 month, 6 month, 1 years gitu kan. Itu klik. Jadi akan nampak dia di mana dia pantulan terendahnya, seperti itu. Nah, pantulan terendah itu apa teman-teman? Pantulan terendah itu adalah disitulah awal mula proxy melakukan support awal, yang dimana sama-sama kita ketahui dalam teknik analisa volume itu adalah proxy melakukan akumulasi saham itu dengan memakai 3 support awal, support kuat, dan support pertahanan. Seperti itu. Dengan broker yang berbeda secara analisa volume, walaupun mungkin ada analisa lain
melakukannya dengan satu broker, tapi kita apanya ke broker yang berbeda. Seperti itu teman-teman, itu dia. Pertama cek dulu harga low-nya. Jadi dia berapa harga low-nya. Yang itu yang berikutnya adalah setelah kita cek harga low-nya, kita harus tahu ya, kalau dia dari support awal itu naik ke atas itu, dia memakai satu broker untuk membuat support awal. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah cek harga closing. Harga closing saat ini ketika Anda menerima rekomendasi yang saya sampaikan. Berapa harga closingnya? Nah, kalau Anda sudah lihat berapa harga closingnya, Anda cek dari harga low itu, low terendah itu. Low terendah itu adalah low closing ya. Low closing terendah itu ketika dia mulai mantul, berapa persen? Apakah 10%? Apakah 20%? Apakah 30%? Apakah 40% sudah naiknya? Seperti itu. Anda perlu melihat itu, teman-teman. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita masuk ke bagian yang keempat. Yang berikutnya adalah supaya Anda tahu apa risiko masuk di saham tersebut. Seperti itu, teman-teman. Saya mau masuk nih saham ini, naiknya udah 20%. Bagaimana kira-kira ya? Yang tadinya Anda ingin masuk 5 juta, mungkin menjadi 2 juta. Seperti itu. Ada pertimbangan, ada money management, teman-teman. Seperti itu. Itu perlu seperti itu. Karena Anda sudah tahu kalau masuk saham ini risikonya seperti ini. Gitu, teman-teman, ya. Seperti itu. Barulah Anda memutuskan apakah saya buy atau saya skip saham tersebut. Seperti itu, teman-teman. Disitulah Anda memutuskannya. Kalau Anda sudah tahu naiknya, gitu dia. Jadi, kalau misalnya yang berikutnya ya, kalau misalnya Anda mengetahui saham itu sudah naik tinggi, cek dia. Cek apakah ada berita terkait saham itu. Kalau ada berita berarti masih berpeluang sahamnya naik, teman-teman. Tapi kalau nggak ada berita, kemungkinan besar itu adalah, apalagi fundamentalnya buruk, itu adalah manipulasi pasar. Seperti itu. Tapi dengan teknik analisa volume, sekalipun saham itu manipulasi pasar, bisa kita cuan. Caranya bagaimana? Ya tentunya teman-teman melihat ya di postingan channel kita, ada teman-teman kita dari komunitas Bikop ya yang cuan di saham SSIA ya, lumayan cuannya, bukan enggak, lumayan cuannya. Sebetulnya juga lumayan. Padahal itu dari sisi fundamental cukup buruk. Seperti itu, teman-teman ya. Seperti itu dia. Lalu yang berikutnya adalah kalau memang tidak ada berita positif, hati-hatilah kalau masuk saham itu. Tapi kalau ada berita positif, mungkin akan berpeluang akan naik kembali. Seperti itu. Kalau enggak, hati-hati. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah kalau dia sudah Anda sudah Anda analisa, cek dia jika sahamnya belum naik tinggi atau baru mantul, itu peluang bagi kita untuk cuan. Peluang bagi kita untuk cuan. Tapi lama, karena proksinya itu baru membuat yang namanya support awal. Support awal itu bagaimana Pak Pinem? Support awal itu adalah, teman-teman, bisa dilakukan secara cepat, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa, tapi bisa juga teman-teman 1 bulan, 2 bulan, bahkan 6 bulan untuk membuat support awal itu. Seperti itu. Bahkan 6 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Contohnya apa? Contohnya adalah sedikit ya, saham kayu misalnya. Saham kayu itu dari harga 50 itu lama sekali loh. Lama sekali itu gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah yang berpeluang itu adalah cek saham-saham yang naiknya di range harga sudah naik dari harga terendahnya itu 5-12%. Seperti itu, teman-teman. Karena dalam fase itu secara analisa volume saya lihat disitulah perpindahan ketika kenaikan itu 5-12%. Tepatnya saya nggak tahu ya. Perpindahan antara pemegang support awal ke 3 broker. Kan support awal kan 1 broker ya. Baru ke 3 broker itu di situ perpindahannya, teman-teman. Di 5-12%. Jadi umumnya saham-saham yang baru naik dari low terendahnya 5-12% itu berpeluang untuk naik kembali, teman-teman. Karena dia baru membuat support awal. Seperti itu. Jadi saran saya sama Anda adalah perhatikan adalah cari dia saham-saham yang yang baru membuat support awal, jangan. Yang sudah kenaikannya dari low terendahnya itu sekitar 5-12%, itulah Anda pantau untuk melanjutkan kelanjutan. Untuk memantau kelanjutan kenaikan. Karena dia udah membuat support awal, berarti sekarang dipegang oleh 3 broker yang untuk naik kembali ke atas. Seperti itu. Jadi buat yang belum paham, tinggal klik dia atau komen di kolom komentar kalau belum paham. Nanti kita akan buatkan videonya bagaimana cara alurnya suatu saham itu dikelola dengan 4 broker.
yang dimana satu broker dengan support awal, yang 3 broker lagi ini dengan konteks support pertahanan dan support kuat, teman-teman. Seperti itu ya, kalau yang belum paham. Tapi kalau udah semuanya sudah paham, jadi tidak perlu lagi kita buatkan videonya, teman-teman. Seperti itu dia. Itu maksud saya. Jadi artinya seperti ini. Contoh ya. Saham itu harga 100 nih, saham 100. Lalu dari harga 100 naik deh nih ke 115, berarti kan itu sudah naiknya sudah lebih 10% ya. 10%. Lalu ya harga sahamnya turun ke 108 besoknya ya. Turun ke 108 tapi closingnya selalu di atas 115. Disitulah tanda perubahan dari support awal ke 3 broker, teman-teman. Berarti support awalnya sudah selesai. Sekali lagi contohnya lagi yang kedua. Dia misalnya harganya di 200 ya. Dia misalnya harganya di 200. Nah, dari 200 itu dia naik nih. Naik ke 222 atau 226. Nah, lalu setelah itu esoknya dia harga saham itu selalu menyentuh di bawah 226, tapi closing marketnya tidak di bawah 226. Itulah dia fase dari 200 itu ke 226 itu dia membuat yang namanya support awal. Itu perlu Anda perhatikan. Gitu. Jadi tanda dia support awalnya belum selesai itu seperti ini. Contoh, sahamnya harga 100 ya. Harga opennya 100 nih. Harga terendahnya maksud saya ya. Low terendahnya. Dari 100 dia naik nih ke 112 ya. Lalu besoknya harga sahamnya turun ke 108, lalu closing 109. Itu belum selesai. Kalau selesai dia adalah ketika dia sudah closing di harga hijau atau yang terendah daripada 100 tadi, closing di 112, pastikan dia kalaupun dia turun ke 112, dia tidak lagi closingnya di bawah 112. Itu yang udah membuat support awal. Kalau udah membuat support awal ya teman-teman, kita tinggal menunggu momentum dia naik. Kita ikut beli. Seperti itu teman-teman. Dan itu sudah pernah kita pastikan, sudah pernah kita lakukan di saham apa? Saham Nice dan saham Umi di channel kita. Buat yang belum pernah melihat, silahkan bergabung di channel kita. Ada di description ya, buktinya ada di sana. Seperti itu teman-teman. Itu caranya untuk mengetahui suatu saham itu sudah membuat support awal atau belum. Seperti itu. Jadi kalau dia sudah closing, naik dari mantul dari harga terendah dan closing, dan harga closing itu tidak pernah lagi dia closing di bawah harga closing yang tadi ya, walaupun dia turun di bawah harga closing tersebut ya, tapi dia tidak pernah lagi menyentuh atau misalnya closing di bawah harga closing yang tadi, berarti untuk melakukan support awal sudah selesai. Sekarang dia sudah memegang 3 broker. Disitulah kita masuk. Pilih saham-saham seperti itu. Jangan ikuti saham-saham yang baru membuat support awal. Kalau Anda ikuti lama, tapi kalau misalnya Anda kerja ada pekerjaan atau misalnya sibuk, nggak apa-apa ikut itu, nggak apa-apa, karena Anda pun jarang mantau market. Seperti itu ya. Itu dia dari saya teman-teman, sedikit dari saya, tidak kata yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman untuk menganalisa saham dengan teknik volume ya. Belajar terus ya, pesan dari saya, pelajari semua, sukses hadiahnya. Salam dari saya, Pinem Excellent.